Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Firdaus dengan NIM 0024003. Di sini saya akan melakukan laporan anatomi 2.2 untuk laporan 3 traktus respirasi yang inferior gitu. Oke, dengan slide anatomi Mbak Kasya. Oke, dari SGD 6. Oke, langsung masuk ke materinya. Jadi aku akan menjelaskan mengenai sistema respiratoria. Tadi kan kita udah bahas untuk yang superiornya, sekarang bagian yang inferiornya. Nah, buat yang inferiornya, buat traktus yang inferior tuh dia terbagi menjadi trakea. Jadi terusan dari laring, ada bronkus, ada pleura, ada pulmo. Nah itu kita bahas satu-satu dulu aja, dari mulai yang buat yang traktus respirasi inferior itu dibagi jadi dua zona, ada zona konduksi sama zona respirasi. Zona konduksi itu berarti zona yang dilewati oleh si aliran udaranya, sedangkan zona respirasi adalah zona pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Itu ada di alveolus, dimulai dari bronkus yang bronkus respiratory. Nah itu oke. Bronchiolus respiratorius. Oke, langsung aja masuk ke zona yang konduksi, mulai dari trakea. Nah, trakea itu dia merupakan tabung kartilaginea yang ada di depan esofagus. Jadi dia tersusun atas tulang-tulang kartilago gitu. Nah, terus dia terletak setinggi VC 6 juga sampai VC 6 sampai VT 4 gitu, sampai VT 4 atau 5 gitu. VT 4 atau 5, terus dia ada percabangannya. Ini kalau gambarnya seperti ini toh. Nah, jadi ini ada gambar trakea. Ini dia dari kartilago krikoid ya, sampai ke bawah itu dia trakea. Nah, nanti dia di sini ada sebuah percabangan ke kanan dan ke kiri. Dia akan masuk ke bronkus yang primarius, yang dexter sinister. Nah, di percabangan ini dia ada bangunan khusus yang kita sebut dengan karina. Karina itu dia tuh untuk reseptor batu dan juga reseptor iritan kayak gitu. Terus apalagi ya, dia akan berlanjut menjadi bronkus primarius dan bronkus dexter sinister, dan nanti lanjut ke bronkus sekunda. Nah, buat panjangnya sendiri dia sekitar 11 sampai 2 cm itu dengan diameter 2 sampai 5 cm itu di orang dewasa. Kalau bayi itu dia cuma sekitar 4 sampai 5 cm aja. Nah, terus yang paling penting itu kalau di trakea itu dia terus ada ototnya di dalamnya nih, yang warna merah ini. Ini ada warna merah di sini. Di sini ada namanya otot musculus trachealis. Nah, juga nama kartilagonya itu dia kartilago trakea gitu. Oh sorry, bukan kartilago, ada ligamentum, namanya ligamentum annulare trachealis gitu. Terus kartilago trakea, terus vaskularisasinya oleh arteri tiroidea yang inferior, yang bagian bawah gitu. Terus buat inervasinya pasti pakai truncus sympathicus, buat yang parasimpatisnya pakai vagus pasti ya, sama laryngeus occurrence itu yang biasanya ya. Laryngeus occurrence itu biasanya kalau terjadi gangguan tuh oleh si laryngeus recurrence kayak gitu. Oke, langsung aja lanjut ke yang selanjutnya, ada namanya bronkus. Nah, bronkus itu kita bagi jadi 3, ada bronkus primarius, secundus, dan juga tertius. Nah, secundus kita disebut juga dengan bronkus lobaris, yang tertius disebut juga bronkus interlobularis kayak gitu. Terus buat dari satu-satu deh, dari yang primaris dulu. Oke, primaris itu dia percabangan paling awal. Nah, buat percabangan paling awal sendiri itu dia kanan dan kiri itu berbeda, karena kan pulmo kanan dan kiri itu lobusnya beda-beda, ada yang lebih gede, ada yang lebih dikit. Yang lebih gede itu yang kanan, dia ada 3 lobus. Makanya dia buat si ukuran bronkus primarisnya juga lebih lebar dan lebih pendek. Sedangkan untuk yang sinister dia lebih kecil dan juga lebih panjang kayak gitu. Dia menyesuaikan sama percabangannya. Terus lanjut buat posisinya juga, kalau buat yang kanan itu dia lebih lebih tegak atau lebih vertikal, jadi bentuknya kayak gini. Sedangkan kalau misalkan yang sebelah kiri itu dia agak horizontal, jadi bentuknya agak kayak gini gitu. Jadi lebih horizontal yang sebelah kiri gitu. Nah, terus nanti dari bronkus primarius dia akan bercabang menjadi bronkus yang lobaris atau bronkus secundus. Nah, bronkus secundus ini jumlahnya juga beda. Dia akan sesuai dengan jumlah lobus pulmonya kayak gitu. Nah, buat lobus pulmo yang kanan kan 3, berarti dia akan bercabang jadi 3 bronkus yang secundus, jadi 3 cabang. Sedangkan kalau buat yang kiri berarti cuma 2 cabang aja, sesuai dengan jumlah lobusnya. Nah, buat percabangan dari bronkus secundus ini, dia kalau yang sebelah kanan itu karena ada 3 percabangan, maka dia berarti dia akan bercabang dulu jadi 2, terus bercabang lagi jadi 2 lagi kayak gitu. Nah, di percabangannya ada yang bagian dari luar dulu, jadi namanya epiarterialis itu dia jadi dari luar pulmonya dia udah bercabang jadi 2 dulu, terus baru jadi 2 lagi di dalam, jadi 3. Nah, sedangkan kalau yang hiperarterialis itu yang dalam ya, berarti yang kanan punya
atralis dan hipatralis. Sedangkan yang kiri dia bercabangnya di luar nggak ada, dia cuman yang di dalamnya aja, jadi cuman yang hipatralis aja kayak gitu percabangannya. Oke, terus lanjut jumlah yang langsung aja ya ke yang tertialis. Buat yang tertialis itu dia berarti yang interlobaris itu dia lebih kecil lagi, percabangannya makin banyak. Nah, kalau yang kanan karena di lobus lebih banyak, berarti otomatis percabangan yang tersiernya lebih banyak. Dia yang bronkus tersiernya mungkin sekitar 10 sampai 11 bronkus yang tertilusas. Sedangkan yang sebelah kirinya itu paling cuma 9, 8 sampai 9 yang ininya yang bronkus tertilusnya kayak gitu. Jadi percabangannya lebih dikit. Nah, terus kalau yang kanan tuh dia masuk ke hilum pulmonalis itu di VT5, sedangkan yang sebelah kiri itu di VT6 karena tadi dia lebih lurus ya gitu. Terus sama-sama tadi ya segmennya ada 10 dan 9. Nah, terus nanti ya bronkus itu nanti yang tertilusnya akan bercabang lagi, dia menjadi bronkiolus. Nah, bronkiolus itu adalah percabangan yang lebih kecil lagi daripada bronkus. Nah, bronkiolus dibagi dua, ada bronkiolus terminalis, ada bronkiolus dulu, terus ada bronkiolus terminalis, dan juga bronkiolus yang respiratorius. Nah, buat bronkiolus yang terminalis itu dia masih masuk yang zona konduksi atau tempat masuk air, sedangkan yang respiratorius dia udah masuk yang zona yang respiratory untuk buat bernapas gitu. Nah, lanjut aja buat yang ciri-cirinya. Kalau tadi secara histologi berarti tapi nggak usah dibahas ya, berarti intinya zona konduksi itu sampai yang terminalis, sedangkan yang respiratorius sudah masuk yang zona respirasi. Nah, langsung lanjut dari zona respirasi yang respiratorius yang bronkiolus respiratory, dia akan berlanjut menjadi namanya ductus alveolaris. Itu sebelum masuk alveolus dia jadi percabangan lagi yang lebih kecil. Kemudian dari ductus alveolaris dia akan masuk ke saccus alveolaris. Nah, saccus alveolaris dia akan bercabang baru ke ujungnya adalah alveolus. Dia tempat pertukaran oksigen karbon dioksida di dalam pulmo kayak gitu. Nah, terus tadi jumlah pulmo ya, kita bahas pulmo sedikit. Pulmo intinya sebelah kanan tuh ada 3 lobus, yang sebelah kiri ada yang 2 lobus. Nah, nanti si pulmo ini akan dibungkus oleh suatu lapisan yang kita sebut dengan pleura. Dan pleura ini nanti akan fungsinya untuk melindungi si pulmo supaya dia nggak terjadi gesekan, dan juga untuk proses inspirasi, dan juga buat memfiksasi si pulmonya kayak gitu. Nah, buat si pleura ini ada lipatan di bagian bawahnya, sebentar. Nah, di bagian bawah pulmo ini dia nanti ada penumpukan dari pleura, kita sebut dengan recessus ya, recessus pleura di kanan dan kiri. Terus di bagian atas juga ada. Nah, di atas namanya tuh ada juga namanya pokoknya. Terus selanjutnya yang penting adalah lubang-lubang di hilum pulmo. Nah, lubang-lubang di hilum pulmo itu yang dari yang paling atas nih, ini yang paling atas kan. Di sini ada pertama ada nomor 1 tuh ada untuk di nomor 12 itu ada arteri pulmonalis dulu. Jadi paling atas banget nih yang warna ungu, ini arteri pulmonalis. Nah, terus di bagian belakangnya yang nomor 6 ini dia ada bronkus. Bronkus tuh yang kalau misalnya ini berarti kan yang lobus dexter ya, sinister ya. Karena dia cuma satu, ini yang sinister. Jadi dia ada pertama nih dari yang paling atas itu dia tadi ada arteri pulmonalis. Terus yang di bagian sebelah kanan sini dia ada yang bronkus yang primarius. Terus di depannya ada vena pulmonalis. Nah, di paling bawah itu dia ada vena pulmonalis juga. Jadi kan vena pulmonalis kan ada 2, yang dari paru-paru dari pulmonya kayak gitu. Nah, yang kanan sama kiri kurang lebih sama isinya. Perbedaannya adalah kalau yang kiri itu dia percabangan bronkusnya cuma 1 aja, sedangkan yang sebelah kanan ada 2 gitu. Oke, mungkin buat laporan itu ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.